Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battlethrough The Havens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat, agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Mata Xiaoyan segera mengikuti suara itu berasal. Sungguh seperti yang dia duga, Yuyan muncul saat ini. Jika Yuyan tidak muncul, jadi spekulasi Xiaoyan sebelumnya belum bisa dikonfirmasi. Tapi melihat Yuyan yang muncul, maka semua masalah akan terselesaikan. Namun Xiaoyan tidak berniat membeberkan siapa yang hadir saat ini. Siapa tahu setelah kejadian ini, apa cara lain yang akan dipikirkan keempat orang ini untuk menyiksanya. Sekarang kita coba mengikuti arus saja, asalkan tidak dipaksa. Tidak apa-apa, Xiaoyan berpikir dalam benaknya, wanita di depanku hanya ingin berhubungan dengannya. Dengarkan apa yang dikatakan sang tuan maupun tuan jahat. Ia tidak dapat melarikan diri, aku sudah terjebak dalam masalah menghadapi 4 orang yang mendekat. Tujuannya sangatlah mudah, Yuyan berkata dengan nada tajam. Beberapa detik yang lalu, tatapan dia menatap Xiaoyan. Pada detik berikutnya, ini adalah perubahan yang indah seolah ingin menunjukkan sisi terindah di hadapan Xiaoyan. Berbeda dengan permaisuri, karena Xiaoyan bisa merasakan perasaan permaisuri yang sangat kuat padanya. Meski sesuatu benar-benar terjadi, namun tujuan permaisuri hanyalah untuk meninggalkan kehadirannya dalam ingatan Xiaoyan. Ini tidak bisa dibayangkan berapa banyak orang yang tidur dengannya. Sambil memikirkan, Xiaoyan menghirup udara dan menghela nafas. Orang yang datang dari atas itu berasal dari masa lalu, ditambah cara seperti itu, pria yang disukainya adalah saya. Saya khawatir tidak ada yang bisa melarikan diri. Xiaoyan bahkan merasakan sorot mata Yuyan ke arahnya. Sudah ada yang salah saat kita berada di alam iblis Halloween. Hanya saja Xiaoyan tidak menyadarinya saat itu. Dia sebenarnya adalah tiruan dari si mata anjing dan jalan segala keinginan dipraktikkan di 4 aliran berbeda. Ini artinya mereka yang memiliki keberuntungan besar bisa berlatih kultivasi ganda. Dengan demikian, mencoba menerobos diri sendiri adalah cara terbaik. Dia adalah orang yang tampak jelek yang pernah saya lihat, Yuyan berkata dengan jelas. Xiaoyan lalu menjawab, dia ingin membunuhku. Xiaoyan tiba-tiba menunjuk pria jelek itu. Karena Yuyan sangat ingin mendapatkannya, jika dia tidak bisa bersembunyi, manfaatkan saja dia. Bagaimanapun ini hanyalah adegan yang diatur dan diperankan oleh si mata anjing. Alam keabadian Tuhan yang digenggamnya, itu memang memiliki kekuatan. Mengingat bahwa sebenarnya itu tidak menimbulkan bahaya nyata. Yuyan memarahi dengan dingin, hanya lambaian tangannya yang terlihat. Tuan Yuyan, bagaimana kita bisa membiarkan hal jelek dan menjijikan ini hilang? Jika kamu tidak membunuh, bahkan jika klan ini hancur dengan sendirinya, aku akan menghapusnya dari sini. Kudengar Yuyan ingin melepaskannya, bagaimana bisa Xiaoyan membiarkan keinginannya terkabul? Dia menyiksanya begitu lama dan mau pergi begitu saja. Saya tidak peduli dengan pria jelek ini, karena saya hanya ingin berakting, maka Xiaoyan harus membayar harganya. Seketika tubuhnya bergerak melangkah maju dengan telapak kaki. Dia langsung bergegas menuju pria jelek itu. Dia memancarkan aura maniak. Melihat Xiaoyan bergegas keluar, wajah Yuya tiba-tiba menjadi suram. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa Xiaoyan adalah orang yang keras kepala. Baginya klan seperti itu bukanlah apa-apa, tapi apa yang harus saya lakukan jika dia benar-benar meledakkan dirinya sendiri? Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan pria yang begitu manis. Yuyan tampak bersemangat mencari bakat yang berasal Xiaoyan. Tidak tahu, apakah itu benar-benar kultivasinya, atau apakah Anda sendiri yang menikmati kesenangan itu? Masuk akang, aku melindungimu dan dia akan saya hadapi. Yuyan mengertakkan gigi, meskipun dia berbicara, tapi ada ekspresi kesakitan terpampang jelas di wajahnya. Meski Xiaoyan bergegas keluar, tapi dia memperlambat jalannya. Tujuannya, karena ia sengaja mengarahkan Yuyan untuk mengambil tindakan. Xiaoyan tahu dia pasti akan mengambil tindakan. Cara Yuyan memandangnya ini seperti harta karun langka. Aku pasti tidak akan membiarkan Xiaoyan mati di sini. Pria jelek itu mempermalukan Xiaoyan dengan berbagai cara, lalu dia dipukuli. Setidaknya si mata anjing harus membayar harganya. Ketahuilah bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Yuyan dengan cepat bergegas ke depan Xiaoyan. Dia tiba-tiba memancarkan aura yang kuat dengan cara mengaum ke arah pria jelek itu. Tuan Yuyan, dia juga memiliki mata biru. Saya cinta sekali, bisakah kamu mengambilnya untukku?
Sudut mulut Xiaoyan perlahan terangkat saat ia berbicara. Namun dengan sedikit rasa kasihan dan memohon. Jadilah anak laki-laki yang sejati. Alam sejati Xuan Yin pernah digunakan oleh permaisuri, dia mempunyai sebuah pengalaman. Saat Yuyan mendengar ini, tiba-tiba sudut mulutnya bergerak-gerak. Tapi mendengarkan nada suara Xiaoyan, ada pandangan ketekunan di matanya. Aku lebih suka memberikan itu padanya dulu. Setelah saya berhasil menangkapnya, aku akan mendapatkan dia. Kembali Yuyan memikirkan itu dalam hatinya. Saat ini dia hanya ingin menyenangkan Xiaoyan, tapi dia tidak menduganya Xiaoyan sebenarnya akan mengatakan permintaan seperti itu. Dengan nada seperti itu, pada saat ini akan menjatuhkan Xiaoyan. Yuyan akan memenuhi permintaan Xiaoyan. Apapun yang terjadi tidak akan menjadi masalah. Aku melihat Yuyan tiba-tiba bertengkar hebat dengan pria jelek itu. Nampaknya pertarungan keduanya sangat nyata. Sepertinya itu bukan rekayasa. Adapun Yuyan tidak mengherankan, ia lebih kuat dari sebelumnya. Jadi pria jelek itu dengan cepat dikalahkan dalam pertempuran. Dia saat ini mengeluarkan pupil vertikal berwarna biru. Xiaoyan melihat pupil vertikal biru di tangan Yuyan, yang kini mengembun menjadi seukuran telapak tangan. Meski belum bisa dipastikan apakah itu mata anjing yang lain. Apakah itu benar benda ini adalah harta karun? Bagaimanapun tubuh fisik Xiaoyan ratusan ribu kaki, bahkan tidak bisa melancarkan serangannya. Sebaliknya Anda bisa mengejutkan musuh dalam pertempuran. Orang ini bahkan bisa mengendalikan kekuatan jiwa. Kemudian melalui mata ini, Anda dapat mengontrol lebih banyak orang yang berjiwa lemah. Pria jelek itu terluka parah, Yuyan tidak membunuhnya. Pria jelek menahan orangnya dan sebenarnya ingin berpura-pura mati. Aku akan mengambil barang yang kamu inginkan. Yuyan berbalik, mata indah menatap Xiaoyan. Tapi kata-kata yang diucapkan Yuyan belum selesai. Saya melihat jejak tangan Xiaoyan berubah dengan cepat. Teratai api 3 warna terkondensasi di telapak tangannya. Lalu aku melihat Xiaoyan memegang teratai api dengan satu tangan. Kemudian ia mengambil langkah maju. Guntur ekstrem mengalir di bawah kaki. Sosok itu langsung muncul di hadapan pria jelek yang geletak di tanah. Lalu dia dengan lembut menggerakkan telapak tangannya ke depan. Teratai murka Buddha 3 warna tetap berada di perutnya. Namun segera Xiaoyan mundur sedikit. Ia juga meminta Yuyan mundur. Terjadi sebuah ledakan. Sebelum Yuyan sempat bereaksi, apa yang dilakukan Xiaoyan? Saat berikutnya, teratai api marah Buddha 3 warna tiba-tiba meledak. Api yang tak berujung membentuk teratai api yang besar. Itu menelan semua yang ditutupinya. Tuan Yuyan, bagaimana saya melakukannya? Pria yang jelek terlihat menjijikkan dengan ekspresi seperti itu. Bahkan jika kamu telah membunuhnya, saya juga ingin menghancurkannya menjadi abu. Jika tidak, saya tidak akan mampu mengatasi rintangan di hati saya ini. Xiaoyan tampak patah hati, seolah-olah dia telah dianiaya secara besar-besaran. Melihat pria jelek yang ditelan teratai api, Yuyan merasakan sakit di wajahnya. Yuyan belum sempat menjawab, kemudian Xiaoyan bergegas masuk lagi, sambil membawa 8 penguasa misterius. Aku akan pergi dan melihat apakah dia sudah mati.